Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai server FTP di CentOS 7. Jadi kami akan menjelaskan server file transfer protocol di CentOS 7. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan mempresentasikan kami akan mempresentasikan konfigurasi FTP server di CentOS 7. Nah, pertama-tama FTP server itu apa? FTP file transfer protocol adalah sebuah protokol internet yang berjalan pada lapisan aplikasi atau application layer yang merupakan standar untuk pengiriman berkas file komputer antar mesin-mesin dan sebuah jaringan. Nah, sifat FTP itu memiliki port buku 1. Nah, pada CentOS 7 ada package untuk penginstalan FTP server yang bernama PSFTPD. Itu FTP server untuk bisa dipakai untuk OS Debian dan keturunannya dan Red Hat dan keturunannya. Nah, pada kali ini penginstalan FTP server menggunakan package PSTPD karena file dari PSTPD itu lebih aman dibanding package yang lain seperti PSTPD dan lebih mudah juga. Nah, pada skenario ini ada penggunaan 3 operation system, yaitu yang pertama server virtual yaitu menggunakan CentOS 7, lalu ada 2 klien, yang satu fisik, yang satu virtual. Yang klien fisik menggunakan Windows 10 dan klien virtual menggunakan Windows 7. Alat-alat yang digunakan pada kali ini yaitu laptop, VirtualBox, dan OS yang diinstal pada VirtualBox. Nah, berikut adalah konfigurasi dari PSTPD. Yang pertama, install paket PSTPD pada server dengan perintah yum install PSTPD -. Nah, sesudah diinstal, maka akan terbentuk file yang bernama etc stpd.conf. Nah, di sana adalah file konfigurasinya. Nah, untuk pertama konfigurasi authentication, yaitu supaya si user atau klien harus mengisikan form ID dan username dan password dengan mengubah anonymous enable yes menjadi no. Lalu ke bawah uncomment yang si ASCII upload enable dan ASCII download enable supaya si klien dapat mengupload dan mendownload, dan dua-duanya harus yes. Nah, supaya sinkron dengan NTP server, tambahkan juga sintaks use underscore local time yes. Nah, yang itu seperti di layar. Lalu sesudah dikonfigurasi, save saja filenya. Oh iya, maaf, untuk tambahan lagi itu allow writable Ciharut, yaitu supaya yang diharuskan bisa ditulis, bisa diedit, intinya bisa diedit gitu, di rootnya. Sesudah itu sudah di save, lalu aktifkan si STPD-nya, atau bisa juga di restart. Ya, kalau belum aktif tinggal start, langsung enter. Lalu enable si package STPD-nya dengan sistem tutorial, enable STPD. Sudah itu cek status si STPD, jika ada bacaan active atau running dan berwarna hijau berarti sudah. Untuk konfigurasi berikutnya akan dibahas oleh Putri.
Oke, selanjutnya, jika kita sudah mengenablekan FTP, sekarang kita izinkan firewall untuk menjalankan service FTP. Dengan mengetikkan firewall strip cmd strip edge service FTP strip permanen. Jadi gunanya jika ada aktivitas dari FTP maka tidak akan diblokir oleh firewall alias diizinkan oleh firewall. Lalu kemudian kita reload. Nah, setelah sukses, maka kita membuat user. Namun jika sudah memiliki user, kita tidak perlu menambahkan user lagi. Di sini kita sudah membuat user coba 3. Nah, jika sudah membuat user, maka kita membuat directory. Jika sudah membuat directory, maka kita memberikan hak akses pada directory yang sudah kita buat. Contohnya, seperti chmod 777 inter home nama user / folder. Kalau chmod 777 berarti user dapat menulis, membaca, dan mengedit folder atau file yang terdapat pada directory tersebut. Sekarang kita coba memberikan hak akses pada folder yang sudah kita buat. Nah, di sini kita tulis alamat direktorinya dan user. Setelah itu, kita masuk ke direktori. Di sini ada file yang bernama, ada folder bernama FTP. Nah, lalu kita berikan akses pada folder FTP. Setelah itu, kita restart FTP-nya. Jika sudah, sekarang kita melihat statusnya. Dan sudah dapat dijalankan. Setelah ini kita coba untuk pengujian di klien fisiknya. Kita ujikan pada search engine. Nah, di sini kita bisa menuliskan nama domain FTP ataupun nama IP. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba transfer file. Nah, sudah. Sekarang kita kembali ke search engine-nya. Mungkin ini ada semacam cookie-nya, jadi masih nyangkut di akun yang sebelumnya. Mungkin kita bakal lanjut ke yang bagian pengujian virtual. Kita ke Windows 7.
kita ketik FTP dari server. Lalu kita masukkan username-nya dan password. Ini ada FTP dan ini adalah file yang ditambahin atau di-upload di fisik. Kita coba bakal download atau copy. Nah, ini filenya sudah terdownload. Jadi pengujian yang di virtual sudah berhasil. Dan kita bakal berlanjut ke konfigurasi di bagian untuk anon atau untuk konfigurasi bagian anonymous. Untuk bagian anonymous sendiri ini ketika kita mengaktifkan fitur anonymous, si user FTP atau user yang mengakses FTP itu tidak perlu melakukan login. Jadi user tinggal masuk dan otomatis bakal ke bagian foldernya langsung. Ini kita bakal coba. Nah, di sini kita bakal masuk terlebih dahulu ke file konfigurasi. Oh, maaf. Nah, yang diubahnya itu di bagian anonymous strip underscore enable. Kalau di bagian non-anonymous tadi itu kita ngisinya no. Cuman kalau kita mau mengaktifkan fitur anonymous berarti yes. Setelah itu kita save. Lalu kita coba restart. Dan cek statusnya. Nah, sudah berjalan. Dan kita bakal lanjut ke bagian pembuatan folder. Itu kita bisa buat mkdir atau mkdir. Terus nama var/ftp, kemudian /nama folder itu bebas karena kita udah buat. Setelah bikin folder, kita bakal coba konfigurasi hak aksesnya dengan ch-on ftp/path/usernya itu tadi ftp dan folder yang tadi dibuat. Setelah itu kita ke bagian chcon, minta public, kemudian strip content, strip rw, read write, kemudian t, terus nama foldernya yang tadi sama. Mungkin kita bakal lanjut ke bagian Muhammad Fatur. Baik, setelah ini kita ada konfigurasi tambahannya, yaitu dengan mengetikkan set sebul, terus strip p, lalu low, strip p, low, underscore ftpd, underscore anon. Anon itu anonymous ya. Anon underscore write.
sama dengan 1. Nah, itu kalau misalkan kalian ingin konfigurasi, silakan langsung aja tekan enter saja ya. Lalu setelah itu jangan lupa di restart ya VSFTPD-nya. Lalu jika sudah di restart, maka kita bisa langsung pengujian anonimusnya. Baik ya, kita akses FTP-nya bisa menggunakan domain dan juga bisa menggunakan ini. Nah, di sini sudah ada ya folder yang sebelumnya sudah ada. Coba kita ingin mendownload filenya. Bisa klik kanan. Nah, ini sudah ada lagu. Nah, kita copy di ini seperti biasa ya. Ini nggak perlu akses apapun. Jadi ini anonimus ya. Tadi kita tidak diperintahkan untuk memasukkan user atau password sama sekali. Nah, bentar ya. Atau kita coba di bagian browser aja. Ya. Nah, ini kita coba klik ya. Nah, ini udah bisa di-download ya. Kalau misalkan kamu download, tinggal start download-nya saja. Seperti itu. Nah, lalu karena kita juga ingin bisa nge-upload, maka kita akan mencoba menguploadnya. Untuk menguploadnya bisa menggunakan aplikasi WinSCP atau bisa menggunakan file manager. Di sini kita akan menggunakan file manager. Lalu di sini, di folder unknown, kita akan tambahkan file yang lainnya. Misalkan file SWOT ya. Nah, ini sudah bisa ya. Lalu apakah di browser ada? Nah, ini sudah ada ya. Lalu ini juga bisa di-download seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah file transfer protocol ini adalah protokol yang digunakan untuk kita bisa sharing file satu sama lain dengan komputer yang lain. Jadi ketika kita ingin berbagi file atau ingin minta file ke teman, kita bisa menggunakan FTP ini. Dan juga FTP ini bisa untuk virtual dan juga bisa untuk fisik juga. Seperti itu. Nah, kami juga ini mohon maaf ya, karena konfigurasi ini kami baru bisa menggunakan dua server yaitu anon dan juga non-anon. Jadi kita masih belum bisa mengetahui caranya anon dan non-anon dalam satu server. Seperti itu. Baik, sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu kekurangan ataupun kurang nyaman dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.